Sarinata Purba dengan NIM 32131211050. Saya adalah mahasiswi pendidikan sejarah dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan membuat suatu video reaction, yaitu tentang konten sejarah yang saya ambil dari YouTube channel Catatan Kaki Kita dengan judul video Fakta Kekejaman Jepang Terhadap Indonesia. YouTube channel ini sudah memiliki subscriber yaitu 104.000 dan jumlah viewers 70.000 penonton. Jepang memiliki caranya tersendiri untuk menjajah bangsa Indonesia. Walaupun masa pendudukan Jepang relatif singkat, yakni 3,5 tahun. Yang pertama, membuat rakyat Indonesia hidup secara tak manusiawi. Para penjajah Jepang memiliki cara yang sangat licik untuk mengelabui rakyat Indonesia. Baru fakta pertama saja kita sudah dapat melihat dan merasakan bagaimana kejamnya pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Salah satunya adalah ketika Jepang menduduki Banten, tak lama kemudian para penjajah Jepang menghilangkan makanan, obat-obatan, pakaian, serta barang-barang dari pasaran. Hal ini membuat masyarakat mengalami penderitaan dengan makanan seadanya dan bahkan menggunakan karung goni sebagai penutup tubuh. Romusa atau kerja paksa ala Jepang. Bukti kekejaman Jepang yang paling terkenal adalah Romusa. Mereka memaksa rakyat, terutama para petani, untuk mengerjakan berbagai hal. Dari menonton video saja saya rasa kita sudah dapat merasakan dan melihat bagaimana kejamnya penjajahan Jepang kepada nenek moyang kita dulu. Salah satunya melalui sistem kerja paksa yaitu Romusa. Banyak artikel dan catatan-catatan yang menuliskan tentang kekejaman Romusa pada masa itu, yaitu salah satu sumber yang saya ambil adalah jurnal Indonesia of Education yang berjudul Pelanggaran HAM pada masa kedudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1944 yang ditulis oleh Indah Sucinetasya. Dijelaskan dalam beberapa artikel ini, Romusa merupakan suatu sistem kerja paksa yang dibuat oleh Jepang, dan para pekerja Romusa diambil atau ditarik secara paksa, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka dipekerjakan secara khusus terutama dalam bidang eksploitasi pertanian dan pembangunan infrastruktur. Para pekerja Romusa diberikan seragam yang tidak manusiawi, yaitu berupa karung goni yang berkutu. 3. Membangun penjara-penjara yang sangat tidak manusiawi. Jepang juga terkenal dengan penjara-penjaranya yang tak kenal ampun dan tidak manusiawi. Salah satu contohnya adalah penjara bawah tanah yang ada di Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah. Memang benar-benar kejam dan mengerikan sekali ya pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa penjara-penjara pada masa penjajahan Jepang ini awalnya bangunan tersebut dibuat oleh pemerintah Belanda, yaitu sebagai kantor kereta api. Namun pada masa kedudukan dan penjajahan Jepang di Indonesia, bangunan tersebut dialihfungsikan menjadi penjara. Pada masa penjajahan Jepang ada dua jenis penjara, yaitu yang pertama adalah penjara jongkok, di mana penjara ini dibuat dengan tinggi 30 cm dan para tahanan harus jongkok di dalam. Dan bangunan ini atau bentuk penjara ini dibuat seperti bak, dan bak tersebut diisi air hingga ke leher tahanan. Yang kedua penjara berdiri, yaitu dibuat dengan ukuran 1 x 1 meter dan ruangan ini diisi biasanya oleh 8 orang. Diduga menyuntikkan virus dan bakteri terhadap para tahanan. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa penjajah Jepang juga menggunakan senjata biologis, yaitu sebagai upaya untuk memenangkan pada masa Perang Dunia Kedua. Metode ini disebut sebagai Operasi Unit 731. Melalui sumber yang saya dapatkan, yaitu jurnal Diponegoro Law Journal yang berjudul Tinjauan Yuridis terhadap tawanan perang yang dijadikan eksperimen medis pada Perang Dunia Kedua dengan studi kasus Unit 731. Unit 731 secara resmi dikenal sebagai Quantum Ermi Epidemic Apprehension and Water Supply.
Unit 731 adalah suatu unit rahasia untuk perkembangan senjata biologis yang dimiliki oleh Jepang, yaitu mulai pada tahun 1937 hingga 1945, dengan laboratorium terletak di Harbin, China, dipimpin oleh seorang doktor dari Kekaisaran Jepang yang bernama Jenderal Shiro Ishii. Unit 731 ini melakukan berbagai eksperimen terhadap 3.000 sampai 2.500.000 tawanan perang. Salah satu contohnya adalah menyuntikkan bakteri sifilis. Terakhir yang sering terlupakan adalah Jepang menciptakan Jugun Lanfu. Ini merupakan istilah yang diberikan untuk memanggil para perempuan yang dijadikan budak pelacuran paksa untuk tentara Jepang. Kejam banget ya penjajahan Jepang terhadap Indonesia. Meskipun kita hanya menonton, tapi bisa membuat kita merasakan kekejaman dan penderitaan yang dialami oleh nenek moyang kita dulu. Maka saya sampai pengen nangis melihat betapa kejamnya penjajahan Jepang dulu terhadap nenek moyang kita. Dari fakta-fakta yang sudah dijelaskan di dalam video ini, sampai pada fakta yang terakhir, semuanya itu sangat tidak manusiawi dan sangat kejam. Dan fakta terakhir itu di mana mereka menjadikan perempuan-perempuan sebagai budak pelacuran atau yang biasa kita sebut atau disingkat sebagai Jugun Yanfu. Kemudian mereka ditawan di suatu rumah yang disebut rumah bordil. Dulu menurut fakta-fakta dan tulisan-tulisan sumber-sumber, jika terdapat perempuan-perempuan yang melawan, mereka tidak akan segan, para tentara Jepang ini tidak akan segan menyiksa bahkan membunuh perempuan-perempuan tersebut. Catatan kaki ini dari secara keseluruhan video, menurut saya kelebihannya itu adalah dari kualitas video yang sangat bagus, di mana mereka mengambil atau menayangkan video dan foto pada masa penjajahan, sehingga para penonton seperti benar-benar merasakan bagaimana kekejaman Jepang pada masa penjajahannya di Indonesia. Kemudian secara poin-poin mereka menjelaskannya secara inti dan tidak berbelit-belit, sehingga penonton bisa memahami dan secara mudah poin-poin ataupun fakta-fakta kekejaman Jepang pada masa penjajahannya di Indonesia. Dan video ini sangat-sangat bagus untuk menjadi acuan atau bahan pembelajaran untuk orang-orang warga Indonesia agar lebih mengetahui sejarah pada masa pendudukan Jepang dan penjajahan Jepang di Indonesia. Dari video yang kita tonton, kita dapat melihat bahwa Jepang sangat licik. Jepang mengaku sebagai saudara tua dari bangsa Indonesia untuk mendapatkan simpati serta memberi janji kemerdekaan dan kebebasan kepada Indonesia. Baik, demikianlah video reaksi yang bisa saya buat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf.